Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini. Berbahagia sekali kita bisa berkumpul kembali dalam satu tema bahasan yang tidak kalah menarik dengan sebelum-sebelumnya, yaitu tentang penggunaan bahasa Jawa di lingkungan pemerintah Kota Surabaya berikut dengan aksara Jawanya. Hadir bersama dengan kita Bapak Dr. Andes Ahatoni. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yang selama ini intens mengawal kaitan penggunaan aksara Jawa khususnya di pemerintahan Kota Surabaya. Selamat sore Pak Tony. Sugeng sonten Mas Sugeng Nana. sonten. Ini kita gunakan ya. Nah, ini menarik karena di dalam topik pembahasan nanti ada banyak kita temukan dialog-dialog dalam bahasa Jawa yang selama ini kita ketahui tapi kadang kita juga jarang menggunakannya. Baiklah, pemirsa dimanapun Anda berada, ada banyak pertanyaan untuk Pak Ahatoni selama 1 jam ke depan, Pak. Nah, ini pertanyaannya menjurus langsung pada penggunaan bahasa Jawa, khususnya aksara Jawa. Hari Pahlawan kemarin kita ini kan mendapatkan kado istimewa yaitu keluarnya surat edaran dari Sekda, Pak. Ya. Ya, tentang penggunaan huruf Jawa pada penulisan Jawa, nama instansi dan nama jalan. Sebenarnya ini targetnya apa, Pak? Monggo, Ya. Pak Hatoni, silakan. Terima kasih Mas Nang. Jadi mengesankan tema yang diangkat pada sore hari ini. Kami langsung nyambung apa yang Mas Nanang sampaikan. Betul, tanggal 19 September kita sudah, atau Surabaya ini sudah ada satu terbit surat yang ditandatangani Pak Sekda agar semua lembaga yang ada di kota ini memasang papan nama dengan aksara Jawa, menyandingkan dengan tulisan Latin yang sudah lazim digunakan sejauh ini. Tentang latar belakang penggunaan aksara Jawa yang nanti akan kita bahas sambil melanjutkan penggunaan bahasa Jawa, itu menjadi satu hal yang penting. Karena sejauh ini kita tampaknya terjebak dalam sebuah giringan pihak tertentu atau zaman tertentu yang menjadikan menggunakan aksara Jawa itu terkesan tidak mencerminkan berkemodernan, tetapi kekunoan. Tetapi dalam ketika kita membandingkan sebuah bangsa menjadi lebih luar biasa, itu ketika kita lihat dari beberapa variabel-variabelnya. Negara lain memiliki satu bahasa. Oh, kita juga punya. Negara yang lain juga memiliki aksara. Oh, kita juga punya. Gitu. Dan mereka berlomba-lomba sejauh ini melakukan ekspansi penggunaannya supaya menginternasional. Gitu. Ada bahasa Jepang, ada aksara Jepang, ada aksara Thailand, kemudian Mandarin. Ada yang Mandarin, dan semuanya itu dipelajari dan bahkan menjadi sebuah kegiatan yang sangat dikejar karena masyarakat masif dibutuhkan, seolah dibutuhkan karena dengan seperti bahasa Inggris umpama. Kalau kita mengetahui bahasa Inggris, kita akan memiliki peluang untuk bisa memanfaatkan, dipertimbangkan untuk kerja di mana-mana. Karena banyak investor Inggris yang kemudian adalah yang menggunakan bahasa Inggris itu datang ke Indonesia. Kaitan dengan hal-hal seperti itu. Pendek kata, faktor aksara bahasa menjadi satu variabel yang penting. Nah, kita sebagai satu bangsa, kalau boleh kita katakan sebagai Nusantara, begitu, memiliki banyak aksara, memiliki banyak bahasa. Aksara dan bahasa itu tidak semua negara memiliki loh. Dan kita itu memiliki dua-duanya.
Bahkan ada juga nada, kita punya. Itu menunjukkan bahwa betapa kita sebagai Nusantara itu memiliki khasanah budaya dan instrumen-instrumen bernegara yang sangat lengkap. Nah, Surabaya yang sejauh ini dikenal sebagai kota metropolis yang heterogen dari berbagai suku ada di Surabaya. Kita mencoba untuk membangkitkan kembali terhadap penggunaan aksara Jawa yang sudah lama dilupakan, ditinggalkan dengan alasan berbagai macam pertimbangan dan sebagainya. Jadi dengan berbagai macam alasan. Tetapi kan kita coba ketika itu semua orang sudah masuk kepada aksara Latin, masuk kepada bahasa nasional kita, Indonesia, kemudian pinter bahasa asing, Inggris dan sebagainya. Akhirnya aksara Jawa dan bahasa Jawa mulai langka ditemukan. Ketika itu kita munculkan, itu menjadi sesuatu yang mengagetkan mereka dan barulah kesadaran itu muncul. Dan bersyukur kita memiliki pemerintahan yang memiliki responsif. Ada kepekaan terhadap entitas budaya kita, sehingga muncullah sikap yang mencerminkan political will yang baik di pemerintah kota, sehingga pada 19 September terbit suratnya Sekda yang kemudian meneguhkan bahwa Surabaya memulai kembali. Jadi memunculkan kembali aksara-aksara Jawa yang sudah hampir tidak digunakan di Surabaya. Dan ini saya pikir bukan kemunduran, tetapi ini adalah sebuah kemajuan menunjukkan bahwa jati diri kita adalah sebagai pribadi masyarakat yang memang kaya dan punya. Gitu. Dan harapan kita aksara ini nanti itu bisa menjadi sebuah identitas yang memang menjadi milik kita, dan ini juga merupakan investasi dari rencana pemerintah pusat yang ingin menjadikan Indonesia emas tahun 2045. 2045 Indonesia emas, bayangan kita Indonesia menjadi satu poros, menjadi titik tujuan utama dari negara-negara dunia. Kalau kemarin-kemarin kan kita seringkali atau banyak daerah, bahkan juga Surabaya sendiri yang mencoba untuk menduplikasi apa yang dilakukan di luar negeri, kemudian kita coba terapkan di Surabaya. Penulisan nama-nama tempat dan sebagainya, kita banyak diilhami oleh perkembangan-perkembangan luar negeri. Tetapi ketika nanti ini terjadi dan sampai tahun 2045, maka ketika mereka itu datang di sini, maka tidak ada satu kejutan. Tidak ada sesuatu nuansa yang beda. Oh, ternyata kok Indonesia sama dengan negara saya. Sehingga tidak menjadi menarik. Tetapi ketika ada bahasa yang dengan aksen yang khas, kemudian ada aksara yang bentuknya khas Indonesia, maka keunikan itu akan menjadi sebuah daya tarik, dan itu kalau itu digunakan di berbagai tempat, maka akan menjadi pelengkap keelokan Indonesia di mata dunia. Begitu. Ya, siap. Pak Tony, jadi kan sebelum Surabaya kita memperhatikan bahwa ada beberapa kota dan kabupaten di Jawa ini sudah memulai. Ya. Seperti contoh di Jogja itu kan nama jalan ditulis dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia, Latin bahasa Indonesia dan bahasa Jawa sebagai pendampingnya. Sama juga di Purwakarta juga seperti itu. Nah, penggunaan aksara Jawa ini kan kalau diharapkan diikuti dengan pengajaran adat istiadat Jawa yang adiluhung, sehingga diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang baik. Nah, tanggapan Pak Tony bagaimana terkait dengan budaya Jawa
yang nantinya ketika aksara Jawa digunakan, bahasa Jawa digunakan, nanti secara pelan-pelan kan dapat membentuk perubahan perilaku yang sesuai dengan tatanan nilai Jawa yang adiluhung, Pak. Ya, kita bisa memahami begini, aksara Jawa dan bahasa Jawa itu berkembang secara evolutif. Dan itu memakan waktu yang cukup lama. Kita bisa melihat bahwa mulai kapan sih aksara Jawa itu muncul. Kita bisa melihat, merunut itu sejarahnya. Dan tentang penggunaan aksaranya saja, itu pun juga dikaitkan dengan filosofi-filosofi. Kaitan dengan masalah cerita-cerita di balik munculnya aksara Jawa yang diawali dengan eranya Aji Saka, Aji gitu Saka, ya. ya. Yang kemudian diberikan memasukkan sebuah makna. Tidak sekedar mengedukasi bentuk aksaranya, tetapi ada pesan-pesan adiluhung yang disampaikan. Bahwa hana caraka, katanya ada data sawala dan seterusnya. Itu. Hono coroko ada utusan, kan begitu, katanya begitu. Data sawala saling bergesekan gitu, artinya adalah ada friksi. Kemudian beda pemahaman, ya, beda pemahamannya, ya, sampai pada masing-masing. Ya, itu gitu. Dan untuk bahasa pun juga begitu. Bahasa itu ada yang disampaikan secara terus terang, kemudian verbal, ada juga disampaikan dengan pasmon. Ya. Kemudian ketika itu kita bisa mengatakan begitu kan, kalau umpama ada istilah Anda ada apa datang ke sini, mama begitu. Kemudian itu kalau di Jawa kan ada keperluan opo merene gitu. Tapi kemudian dibuatkan sesimbulan seperti kok janur gunung. Janur gunung itu supaya tidak memunculkan ketersinggungan kepada pihak yang diajak bicara, dan ini proses penghalusan intonasi, penghalusan makna. Kemudian manakala itu disampaikan ada yang menyinggung, lalu kemudian bisa dipakai untuk meredusir dan sebagainya. Nah, proses ini jadi satu hal yang penting untuk kita pahami sekarang, tidak seperti pada bahasa-bahasa dari yang lain. Tidak ada. Kosakata dari Jawa begitu banyaknya. Kemudian kita diminta untuk mempelajari itu dan kita mesti bangga dengan itu. Dan ketika ini menjadi sebuah bahan untuk edukasi, saya pikir betul seperti yang disampaikan oleh Pak Nanang, nantinya akan menjadi sebuah instrumen untuk membangkitkan kembali terhadap nilai-nilai adiluhung, nilai-nilai yang budi pekerti, kemudian toto kromo dan sebagainya. Itu akan teredukasi melalui bahasa dan aksara itu. Kemudian penyampaian bahasa kan tidak sekedar hanya verbal yang muncul, suara yang muncul, tetapi ada intonasi yang kemudian itu juga perlu dikaji. Kita bersyukur memiliki Jogja dan Solo. Dua daerah ini kami anggap sebagai satu pihak atau untuk komunikasi sehari-hari, mempersatukan warga masyarakatnya, dan kemudian mempertahankan bahwa Nusantara itu masih ada sampai sekarang. Dan harapan kita kan Nusantara yang sudah diceritakan di dalam sejarah begitu luar biasanya, bisa kita pertahankan untuk sekarang dan kemudian menjadi pemenang untuk masa depan. Ya, Pak. Ini terus kita lanjutkan, Pak Tony. Jadi dalam rangka sosialisasi aksara Jawa, ini kan juga terkait dengan penggunaan bahasa Jawa sebagai pengantar, Pak. Di lingkungan pemerintah Kota Surabaya setiap hari tertentu. Ya. Apakah ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses penyebaran dan pemerataan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menarik itu Jadi setiap hari tertentu gitu, Pak. Ya, itu seperti yang di Jogja. Ya. Di Jogja itu ada hari tertentu yang mereka satu menggunakan ageman, pakaian tradisional. Kalau orang melihat tradisional, tradisional itu tradisi yang dimiliki oleh kita dan kemudian orang-orang mengatakan itu sudah konvensional. Artinya sudah lama memiliki itu, gitu. Bukan sesuatu kemunduran, tapi adalah sesuatu yang sudah dimiliki sejak lama, gitu. Itu tradisional, kami memaknanya begitu. Kemudian selain menggunakan ageman atau pakaian itu, mereka juga dituntut untuk bersikap, kemudian dan berbahasa, berucapan, bahkan menggunakan seratan-seratan penulisan dengan aksara Jawa. Kemudian hal itu kami coba untuk lihat pada saat kita mengadakan kunjungan kerja ke Jogja. Disambut dengan pakaian, dengan batik, dengan surjan dan sebagainya. Mereka pun menyambutnya juga dengan menggunakan tata krama, sugeng rawuh, macam-macam begitu. Dan itu rasanya kita seperti ada di dalam alam lain gitu. Nah ya, karena apa? Hampir tidak pernah kita merasakan hal itu di Surabaya, tetapi kita mendapati itu. Nah, kemudian ketika hal itu juga diterapkan di Surabaya, maka akan ada nuansa yang beda di Surabaya. Surabaya akan makin kaya, akan makin unik, makin proses pemajuan aksara dan bahasa tadi makin cepat. Betul seperti yang disampaikan Mas Nanang, sesuatu kalau tidak, apalagi terkait dengan bahasa, kalau kita tidak sering menggunakan maka kita lupa. Ya. Seperti yang kita belajar bahasa Inggris, TOEFL sudah 500 karena tidak kita gunakan. Sekarang ngomong gitu ya gerotal-gerado gitu kan Mas. Nah ini sama. Nah ini milik kita sendiri yang tidak kita gunakan ya akhirnya lupa juga. Ya. Terus kaitan dengan masyarakat, Pak Tony. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program yang digulirkan oleh pemerintah Kota Surabaya kaitannya dengan penggunaan aksara Jawa ini bagaimana responnya masyarakat? Satu sisi kita mencoba untuk jadi kenapa kok harus pemerintah kota dulu gitu. Kita itu kan kalau kita ingat semboyan yang pernah dibuat oleh siapa tokoh pendidikan kita, Tutwuri Handayani. Ya, Tutwuri Handayani kan gitu kan. Itu kan ini pemimpin harus memulai dulu. Sudah betul. Pemerintah itu sudah meneladani dulu sebelum memerintah kepada masyarakatnya. Ngarso sung tulodo. Ya, ing madya mangun karso. Nah, itu kan mencerminkan hal itu. Begitu pemerintah menerapkan itu memang pro kontra terjadi. Ada kelompok yang tidak cocok atau belum paham. Mereka apa toh kok kemudian dipasang huruf Jawa kan sudah lama, enggak banyak orang menggunakan. Ada yang melihat surprise, mereka mengaku senang, bahkan adalah langsung merespon dengan cara mengumpulkan pihak-pihak yang masih mengetahui, bisa membaca, bisa menulis untuk menggiatkan kembali tentang penulisan-penulisan aksara. Tapi dari beberapa hal, semua yang dilakukan kan selalu ada. Tantangan, peluangnya selalu ada. Ya tergantung kita, bagaimana nanti itu kita mengedukasi masyarakat dan kemudian menunjukkan bahwa sebetulnya menulis aksara Jawa itu keuntungannya apa. Karena sekarang itu kan masyarakat melakukan apa, mendapatkan manfaat apa. Manfaat langsungnya. Manfaat langsungnya, kan gitu kan. Maka yang kita akan mencoba untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat Madura. Masyarakat Madura itu satu hal yang kami itu tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam.
masyarakat Madura ada kecenderungan, walaupun dia di luar Madura, ketemu sesama Madura, dia dengan tanpa jengah, tanpa sungkan, tanpa pekewo menggunakan bahasa Maduranya. Itu agak berbeda dengan kita, gitu kan? Jadi agak berbeda. Nah, itu rasa itu atau hal yang mendasari tentang hal itu yang akan kita gali. Sehingga ada rasa kebanggaan mereka. Ada keyakinan bahwa yang mereka miliki itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Jadi ada semangat semacam ingin menunjukkan bahasa, menunjukkan bangsa. Barangkali ini bahasa menunjukkan identitas suku mereka. Iya, betul. Jadi begitu. Jadi ada sesuatu begini. Kita itu kadang-kadang bangga dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi tidak bangga dengan yang kita miliki sendiri. Lah, ketika karakter itu muncul, maka yang terjadi adalah lahirnya sebuah spirit minder. Jadi minder itu kan bentuk daripada tidak percaya diri. Tidak percaya diri itu adalah karena merasa bahwa kita lebih rendah atau bahasa yang kita gunakan tidak lebih baik daripada bahasa pihak lain atau aksara orang lain. Padahal kan kalau kita itu bisa memahami tadi, besar apapun kita mengagumi miliknya orang lain, maka ujung-ujungnya akan kekecewaan yang kita dapat. Oke lah, kita menghormati boleh, tetapi kalau mengagumi berlebihan, itu setelah kita kagumi, lalu kita ikuti, setelah itu lalu kita manfaatkan hal itu, setelah dimanfaatkan, yang untung siapa? Yang untung ya orang lain. Justru adalah mendepresiasi kita sendiri. Ya kita mencoba untuk bisa bangkit dengan kemandirian itu kan dengan sebuah filosofi yang kita miliki ya harus kita rawat sebaik mungkin supaya itu menjadi aset yang bisa memberikan kesejahteraan bagi kita ke depan. Ya, pertanyaan terakhir Pak Tony, sehubungan dengan banyaknya penggunaan bahasa Jawa di beberapa negara di dunia, ini ada yang punya gagasan untuk memperjuangkan bahasa Jawa sebagai bahasa resmi yang digunakan oleh PBB. Menurut Pak Hatoni, apakah ini berlebihan atau bagaimana? Itu satu hal yang nggak berlebihan saya rasa. Ya, kalau dari segi usia sama-sama tua ya. Kalau itu kita komparasi begitu kan, kenapa PBB itu kan menggunakan banyak bahasa? Ya, ada 5 Pak, 6 bahasa. Ya, kemudian kenapa itu digunakan? Karena menghitung populasi daripada masyarakat yang berkepentingan terhadap PBB itu ada 5 pihak tadi itu. Nah, kemudian kalau itu Indonesia atau kemudian Jawa masih belum digunakan, maka akan menjadikan timpang gitu. Karena jumlah daripada apapun lah Indonesia itu suku yang terbanyak itu kan sejauh ini kan suku Jawa. Bahkan apalagi setelah ada transmigrasi itu kan menjadi penyebaran yang luar biasa. Belum lagi yang pada masa-masa kolonial, ada yang di Suriname dan tempat-tempat lain. Ini kan juga bahasa Jawa, aksara Jawa tidak hanya ada di Indonesia. Suriname juga. Ya, di negara lain pun juga menggunakan. Kalau itu ada digunakan di PBB, saya rasa tidak terlalu berlebihan. Bahkan justru itu adalah seharusnya. Nah, sekarang kan bagaimana kiranya mengetuk pintu PBB agar PBB itu juga memberikan putusan secara formal bahwa aksara bahasa Jawa itu juga masuk di dalam bahasa mereka. Jadi gagasan ini tidak berlebihan ya Pak. Tidak jadi berlebihan. Mungkin akan menjadi sebuah keniscayaan karena ini dari segi pengguna juga banyak juga ternyata yang menggunakan bahasa Jawa. Ada pertimbangan lain kan begini, Bang. 2024 Indonesia menjadi Indonesia emas akan didatangi oleh 2045 ya. 2045. Ya, 45. Itu akan didatangi oleh orang-orang dari mancanegara. Kalau orang mancanegara ingin mengeksplor Indonesia, kalau mereka tidak tahu tentang bahasa lokal dan nasionalnya, mustahil bisa mendapatkan manfaat dan merasakan indahnya ada di Indonesia.
Nah, untuk itu kan menarik sekali nih, Pak. menarik. Jadi kita membayangkan andai kata mereka tidak tahu aksara, sementara di sini tulisannya aksara Jawa semua. Andai kata mereka tidak tahu bahasa, sementara mereka ingin komunikasi dengan kita. Lalu apa indahnya, situasinya ketika kita hanya ketemu dengan pihak lain hanya menggunakan bahasa isyarat. Itu kan tidak elok. Dan padahal mereka kita tahu datang di kita itu kan ingin mengeksplorasi banyak tentang Indonesia, tentang Nusantara dengan berbagai suku dan keberagamannya. Ya. Itu saya rasa. Ya, Pak Tony, ini sangat menarik sekali tema kita pada hari ini. Namun karena pada akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita, maka kita akan pamit undur diri kepada para pemirsa, pemirsa di Surabaya TV dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Tetap bersama kami dalam dialog khusus pada sore hari ini dengan tema aksara Jawa. Selanjutnya kami undur diri, tapi yakinlah bahwa kita akan selalu bertemu dalam topik-topik yang mendatang, tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik. Akhir kata kami undur diri. Terima kasih untuk Pak Tony atas waktunya. Terima kasih para pemirsa. Sehat-sehat dan bahagia selalu. Salam Surabaya TV.